Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Damadan Kurnia Putra dari kelas IHD, nomor induk mahasiswa 12030500185. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Yang pertama ada pengertian subjek hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dalam kamus ilmu hukum disebut juga orang atau pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan atau dibenarkan hukum. Yang kedua, ada macam subjek hukum. Adapun subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum ada dua, yaitu yang pertama, manusia atau orang. Dan yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Badan hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada badan hukum publik. Dan yang kedua, ada badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan oleh privat atau bukan pemerintah. Contohnya, perhimpunan, perseroan terbatas, firma, koperasi, dan yayasan. Selanjutnya ada objek hukum. Pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut istilah ilmu hukum, objek hukum disebut pula benda atau barang. Lalu ada benda sebagai objek hukum. Pada umumnya, yang dapat dipandang sebagai objek hukum itu adalah urusan-urusan dan benda-benda. Pengertian benda dibedakan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan seringkali juga dapat diukur dan ditimbang. Misalnya, rumah, pohon, buku, dan mobil. Benda tidak berwujud mencakup semua jenis hak, seperti hak atas tagihan, hak cipta, dan hak merek. Selanjutnya ada hak kewajiban. Telah kita ketahui bersama bahwa dalam hukum tercermin adanya hak dengan kewajiban yang diberikan hukum. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa hak dan kewajiban itu ada karena adanya hukum, sehingga tidak ada hak yang tanpa hukum, dan hak akan menjadi timbul dengan adanya keterkaitan dengan kewajiban dan begitu sebaliknya. Selanjutnya ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian atau perbuatan yang oleh peraturan atau kaidah hukum dihubungkan dengan akibat hukum yang berupa timbulnya atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa tersebut. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapus hak. Selanjutnya ada macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Dan yang terakhir, peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum. Selanjutnya ada perbuatan hukum. Perbuatan hukum yaitu perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah tertentu. Dan timbulnya akibat hukum ini dikehendaki oleh subjek hukum. Selanjutnya ada hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban subjek hukum. Yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban subjek hukum yang lain. Adanya hubungan hukum itu diperlukan syarat antara lain. Yang pertama, adanya dasar hukum, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu. Dan yang kedua, adanya peristiwa hukum, yaitu terjadinya peristiwa hukumnya. Lalu ada akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.